Dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nama saya Rantung Tabarat, NIM 22010134. Saya adalah grup D, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Dan ini adalah tugas mata kuliah Teologi Sistematika. Dan dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Dan yang menjadi topik bahasan saya adalah demonologi. Selamat mendengarkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang demonologi dan pengajaran tentang setan. Nah, dalam bagian ini ada 8 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah doktrin setan, yang kedua adalah penciptaan dan kejatuhan setan, yang ketiga adalah keberadaan setan, keempat sifat dan aktivitas setan, kelima nama-nama setan, keenam organisasi setan, ketujuh sikap orang Kristen dalam menghadapi setan, dan yang kedelapan adalah okultisme. Nah, kita bahas yang pertama adalah A. Doktrin setan. Ini pengertiannya ya. Setan atau iblis merupakan suatu pribadi jahat yang memiliki kuasa supranatural atas kosmos. Menurut sejarahnya, setan dalam bahasa Latin disebut Lucifer. Lucifer adalah penghulu malaikat yang memberontak kepada Tuhan sejak kekal sebelum Adam dan Hawa diciptakan Tuhan. Tuhan memerintah bersama para malaikat-malaikatnya. Nah, pemberontakan Lucifer terlihat dari keinginannya untuk menyamai yang maha tinggi, dan ia ingin menjadi penguasa yang melampaui Tuhan. Hal itu terungkap dari kata-kata Lucifer, "Aku hendak," seperti dicatat oleh Nabi Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku untuk mengatasi bintang-bintang, aku hendak duduk di atas bukit, pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi." Nah, sebelum jatuh dalam dosa pemberontakan, Lucifer memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Menurut Riri, buku tahun 1991, Yehezkiel membandingkan kelebihan Raja Tirus dengan kelebihan Lucifer sebelum kejatuhannya. Terlihat dalam Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 15. Lucifer memiliki kesempurnaan, hikmat dan keindahan, tempat tinggal yang mulia, kemegahan busana, fungsi yang hebat, dan kesempurnaan integritas yang tak bercela. Karena memberontak, Tuhan pun memukul Lucifer dan dilemparkannya Lucifer ke bumi. Ia jatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10 ayat 18. Dalam kejatuhannya itulah Lucifer mempengaruhi sepertiga dari malaikat untuk menjadi pengikutnya. Karena itu dalam keberadaannya kemudian setan memiliki kerajaannya sendiri. Setan mempunyai sistem pemerintahan yang besar dan rapi. Efesus 6 ayat 12. Mereka menjadi kelompok kekuatan besar yang selamanya berseteru dengan Tuhan dan kerajaannya. Malaikat-malaikat jahat yang biasa disebut sebagai daimones atau daimonia, yang diterjemahkan iblis dalam pengertian jahat. Tetapi jika hanya satu disebut diabolos. Orang-orang Kristiani ketika membicarakan demonologi, nama Lucifer menjadi peran utama. Nah, setan atau iblis adalah makhluk adik kodrati. Namanya menandakan bahwa ia dianggap sebagai musuh manusia. Dalam Yohanes 6 ayat 70 disebutkan, jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis." Kata yang diterjemahkan iblis dalam bahasa Yunani, diabolos, berarti dari kata kerja diabal, artinya menuduh, memfitnah. Secara harfiah, diabolos berarti bicara yang jahat.
fitnah yang menuduh dengan tidak benar. Dalam Matius 4 ayat 10 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita masuk ke bagian B, yakni penciptaan dan kejatuhan setan. Kapankah setan tercipta dan dari manakah makhluk supernatural itu berasal? Merupakan pertanyaan manusia dari segala zaman. Pertanyaan ini muncul karena pengalaman manusia bersama kekuatan kosmis ini belum dapat terjawab secara tuntas. Dalam segala zaman, manusia berusaha menjawabnya. Dalam paham Kristiani dan tradisi Judaisme, kelahiran setan dikaitkan dengan asal-usul para malaikat yang tidak setia kepada Allah. Dalam konteks hidup para malaikat, itulah persoalan mengenai kelahiran setan dapat dipahami. Sekalipun malaikat digambarkan sebagai makhluk suci yang penuh keindahan dan menjadi pelayan yang setia, kita juga bercerita mengenai kejatuhan malaikat, terutama kejatuhan malaikat jadi iblis. Rasul Petrus menyebutkan bahwa Tuhan murka atas malaikat yang jahat. 2 Petrus 2 ayat 4. Dalam Yudas 1 ayat 6 juga diceritakan mengenai malaikat-malaikat yang meninggalkan surga dan jatuh ke dalam kegelapan. Alkitab berbicara tentang malaikat yang baik dan yang jahat, sekalipun ditekankan bahwa pada mulanya semua malaikat diciptakan baik dan kudus, karena mereka diciptakan dengan memiliki kebebasan untuk memilih. Banyak malaikat itu ikut dalam pemberontakan iblis dan meninggalkan kedudukan mereka semula, sehingga dengan demikian kehilangan peran surgawi mereka. Penyebab kejatuhan iblis terutama adalah kesombongan. 1 Timotius 3 ayat 6, Yeskiel 28 ayat 15. Kesombongan untuk naik tahta bersama para malaikat-malaikat yang jatuh. Matius 25 ayat 41. Dari kehidupannya semula sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 15. Tetapi kalau kita setujui bahwa informasi Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19 dan Yesaya 14 ayat 13 sampai 17 menceritakan tentang kejatuhan malaikat menjadi iblis yang menentang Allah dengan keinginan untuk sejajar dengan Allah, ada beberapa kesulitan. Nah, sehingga kita perlu mengingat bahwa makhluk ciptaan itu pada mulanya memiliki kemampuan posse peccare et posse non peccare, artinya suatu kemampuan untuk berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Nah, makhluk ciptaan itu diciptakan dalam posisi memiliki kehendak bebas yang otonom atau free will untuk menentukan arah tindakannya sendiri. Dengan sendirinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa kejatuhan malaikat disebabkan karena mereka sendiri dengan sengaja telah memilih untuk memberontak kepada Allah. Alasan yang paling memungkinkan mengapa mereka memilih memberontak adalah kesombongan mereka ingin sejajar dengan Allah. Kita masuk ke pembahasan C, keberadaan setan. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menceritakan saksi utama tentang keberadaan setan. Eksistensi iblis diyakini juga berperan dalam Kejadian 3 ketika membahas tentang ular di mana akan dilakukan penghakiman atas setan. Kejadian 3 ayat 15 secara khusus diceritakan dalam kitab Ayub 2 ayat 1 di mana dinyatakan setan datang menghadap Allah. Dalam kitab lain Perjanjian Lama, yaitu dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 17 menunjukkan keadaan setan yang semula, dan Yeskiel 28 ayat 19
menunjukkan kejatuhan Raja Tirus yang merupakan gambaran kejatuhan Lusifer. Dalam kitab 1 Tawarik, Mazmur, dan Zakaria juga menceritakan keberadaan setan. Dalam Perjanjian Baru juga banyak disaksikan bahwa setan benar ada. Lihat Matius 4 ayat 10, Matius 12 ayat 26, Markus 1 ayat 13, Markus 3 ayat 23. Yesus juga menyatakan tentang keberadaan setan dalam 29 bagian Injil yang menceritakan tentang setan, dan 25 kali adalah pembicaraan dari Yesus. Masuk ke pembahasan bagian D, sifat dan aktivitas setan. Yang pertama kita bahas adalah sifat setan, dan yang kedua kita bahas aktivitas setan. Setan adalah ciptaan. Ia tidak ada dengan sendirinya. Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19 diyakini berbicara tentang setan. Nah, hal ini menunjukkan sekalipun setan adalah makhluk yang perkasa, namun ia memiliki keterbatasan sebagai ciptaan. Dan sebagai ciptaan, maka dituntut pertanggungjawaban kepada penciptanya. Sebagai ciptaan, iblis terbatas oleh ruang dan tidak maknanya. Jadi iblis terbatas oleh ruang dan waktu. Mereka hanya bisa berada di suatu tempat dalam satu waktu. Ia juga terbatas dalam pengetahuan. Sekalipun dia adalah makhluk intelek dan memiliki pengetahuan yang luas, ia juga memiliki kecerdasan, kekuatan, dan kemampuan yang tinggi, dan sekaligus ia memiliki sangat licik. Sekalipun dia adalah makhluk intelek dan memiliki pengetahuan yang luas, dia juga memiliki kecerdasan, kekuatan, dan kemampuan yang tinggi, dan sekaligus ia sangat licik. Tetapi sekalipun ia memiliki kekuasaan, ia tidak maha kuasa. Setan adalah makhluk roh. Mereka adalah keberadaan yang disebut sebagai roh, yaitu yang tidak memiliki daging dan yang tidak memiliki tubuh. Matius 8 ayat 16, Lukas 10 ayat 17. Yang kedua, kita bahas aktivitas setan. Sebagai sifat pribadi dan sebutan-sebutan yang dimilikinya, pekerjaan setan ataupun iblis sungguh mengerikan. Ia pembunuh, bohong, Yohanes 8 ayat 44. Penyebab dosa dari mulanya, 1 Yohanes 3 ayat 8. Musuh, 1 Petrus 5 ayat 8. Adapun aktivitas atau pekerjaan setan, yang pertama, yang berhubungan dengan orang Kristen. Iblis tidak pernah tinggal diam. Ia mau semakin banyak manusia yang menjadi pengikutnya. Maka iblis mendakwa atau menuduh anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan. Ayub 1 ayat 6 sampai 12 dan Wahyu 12 ayat 10. Ketika orang Kristen jatuh di dalam dosa, iblis mendakwa atau menuduh supaya ia menjadi gelisah, depresi, dan frustasi dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengampuni dosanya. Terus-menerus ia akan dituduh dan tidak layak di hadapan Tuhan. Iblis juga sangat membenci jikalau gereja Tuhan dan pemberitaan Injil bertumbuh dan berkembang. Segala macam cara dilakukan iblis untuk mencoba menghempasnya. Iblis mencobai manusia melalui persoalan, khususnya orang-orang yang lemah imannya. Santawari 21 ayat 1, Matius 4 ayat 1. Iblis atau setan merampas firman Allah yang sudah ditaburkan. Matius 13 ayat 19. Membelokkan seseorang dari jalan Tuhan. Matius 16 ayat 23. Hal ini dilakukan iblis dengan banyak jalan. Misalnya dengan mengadakan mukjizat palsu,
perbuatan-perbuatan ajaib seperti kesembuhan, pelepasan dari bencana dan lain-lain. Memakai alam semesta seperti badai topan, petir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi, dan hal lain untuk mendatangkan bahaya pada manusia. Iblis juga mendatangkan penyakit dan menyamar sebagai malaikat terang. Tertulis di 2 Korintus 11 ayat 14. Kedua, yang berhubungan dengan orang bukan Kristen. Kepada orang yang bukan Kristen, iblis menggelapkan pikiran mereka terhadap firman Tuhan, supaya mereka tidak mengerti dan tidak percaya kepada Injil Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 4. Yang ketiga ya, yang berhubungan dengan bangsa-bangsa. Nah, iblis menipu, iblis menyesatkan. Wahyu 20 ayat 3. Dan pada akhirnya ia akan mengumpulkan bangsa-bangsa di dunia untuk melakukan pemberontakan terhadap Kristus. Iblis menipu bangsa-bangsa melalui pengadaan tanda-tanda supaya mempengaruhi mereka dalam peperangan melawan Mesias yang akan datang kembali. Wahyu 16 ayat 14. Nah, kita lanjut pembahasan ke bagian E, yakni nama-nama setan. Alkitab menyebutkan beberapa nama untuk setan. Di antaranya Lucifer, setan, iblis, si jahat, naga, ular atau ular tua, penuduh para saudara, ilah dunia, pembohong, pembunuh, roh jahat, raja penguasa dunia ini, si musuh, penguasa iblis, Abaddon, Belial, dan Beelzebul. Nah, untuk nama-nama dewa misalnya Putri Hijau, Nyi Roro Kidul, dan lain-lain, sesuai dengan nama di daerah masing-masing. Kita masuk ke pembahasan F, yakni organisasi setan. Nah, kerajaan iblis adalah suatu pemerintahan dalam tatanan organisasi yang didirikan oleh Lucifer di bumi. Nah, sebagai perlawanan atau pemberontakan terhadap kerajaan surga. Kerajaannya didirikan di bumi lengkap dengan angkatan bersenjata dan palang merahnya. Dalam menjalankan pemerintahan, iblis memiliki suatu tatanan organisasi. Yesus 6 ayat 12. Dimulai dari raja ke-8 sekaligus panglima perang tertinggi Lucifer, pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin tertinggi dalam suatu kerajaan. Ini malaikat-malaikat yang jatuh dan menjadi setan yang disembah. Sebagai dewa matahari, dewa bulan, Beelzebul, Molok, dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan G ya. Sikap orang Kristen dalam menghadapi setan. Nah, orang Kristen harus dalam sikap yang benar untuk menghadapi setan. Orang Kristen tidak boleh tidak percaya terhadap eksistensi setan di dunia, dan tidak boleh tidak mau tahu. Nah, orang Kristen harus sadar akan eksistensi iblis tersebut. 2 Korintus 2 ayat 11. Ketidakpercayaan akan eksistensi iblis sama artinya bahwa orang Kristen tidak percaya kepada Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Yesus juga mengatakan bahwa setan ada. Kita lanjut. Orang Kristen juga harus waspada dan seimbang. 1 Yohanes 5 ayat 21. Ketika menghadapi iblis, Kristen jangan karena tahu yang ada pada kita, yakni Roh Kudus lebih kuat dari segala roh yang ada di dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, maka kita harus mempunyai keyakinan bahwa orang percaya dapat mengalahkan mereka. 1 Yohanes 5 ayat 4. Bukan karena orang Kristen itu hebat, namun karena ada jaminan dari Tuhan Yesus. 1 Yohanes 28 sampai 36. Dalam kehidupan ini kita tidak boleh bersifat netral, mengikuti
dan yang mengikut iblis. Efesus 2 ayat 2. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagian A, yakni okultisme. Ini adalah bagian dari okultisme. Ya, sejak dunia dijadikan, iblis telah berusaha merancang dan mengupayakan bagaimana caranya agar ciptaan Tuhan, yakni manusia yang dicipta segambar dengan Dia, yang Kejadian 1:26, jatuh dalam dosa. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa iblis berjalan kian kemari menjelajahi dunia untuk melihat manusia yang akan diterkam. Ayub 1 ayat 7. Inilah pekerjaan dan kegiatan iblis sampai dengan sekarang. Inilah pekerjaan iblis, yaitu supaya manusia dipengaruhi menjadi pengikutnya dengan berbagai cara. Tujuan utama dari iblis dalam melakukan semua itu adalah supaya manusia tidak memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Secara rohani, gereja juga harus menyadari bahwa banyak pribadi orang Kristen yang sangat rentan dalam kehidupan keimanannya. Ada banyak jemaat yang tidak mendasari hidup pribadi dan keluarganya dengan firman Tuhan karena ketidakmengertian akan firman itu sendiri. Nah, beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat Batak umumnya di kalangan para pelayan gereja ada yang berfungsi untuk memberi wibawa ketika dia berkhotbah di atas mimbar akan membuat warga jemaat terpesona. Ada juga dari warga jemaat yang menggunakan jin ketika dia mengerjakan sesuatu pekerjaan, dan ada juga warga gereja yang menyalahgunakan fungsi Alkitab. Kemudian Alkitab tersebut dibuat sebagai atap untuk menjaga diri. Padahal makna sesungguhnya dari Alkitab itu adalah untuk dibaca, direnungkan, dihayati, dan dilaksanakan. Topik ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.